Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam anak-anak? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Semua sehat? Baik. Sehat. sehat. Ibu Sehat. tidak bosan, kita harus tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, sering-sering cuci tangan, dan menggunakan masker. Jangan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar menulis ringkasan buku non-fiksi atau buku pengayaan. Hari ini kita akan belajar tentang menulis ringkasan novel dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Dengan indikator sebagai berikut. Setelah mempelajari teks novel, tujuannya adalah peserta didik dapat membuat ringkasan novel yang dibaca dengan baik dan cermat. Yang kedua, setelah mempelajari materi teks novel, peserta didik dapat mempresentasikan ringkasan novel yang dibaca dengan komunikatif dan percaya diri. Nanti kita akan belajar di Google Meet ini, kemudian baru kita akan belajar di Google Classroom. Sekarang Ibu akan memutar video. Apa kalian tahu, membaca novel ternyata mempengaruhi kemampuan bersosial kita loh. Mendengar hobi membaca novel, beberapa penelitian membayangkan cerita membantu mengaktifkan bagian-bagian otak kita yang berperan untuk memahami orang lain, menempatkan kita di posisi orang lain, meningkatkan kemampuan berempati dan melihat kehidupan dari sudut pandang baru. Bonus lain dari membaca, bahkan hanya dalam 6 menit, adalah menurunkan tingkat stres sebesar. Novel kita akan memperoleh banyak manfaat. Salah satunya adalah, ada yang tahu apa tadi manfaat membaca novel? Tentang manfaat membaca novel. Menurunkan tingkat stres. Menampilkan sebuah video lagi. Video tadi tentang apa, anak-anak? Ada yang tahu? Langkah-langkah menulis ringkasan novel. Langkah-langkah menulis ringkasan novel. Apa saja tadi langkah-langkahnya? Yang pertama adalah Mencatat gagasan gagasan utama. utama. Menulis ringkasan. Ya, yang kedua, Menulis ringkasan runtut. menulis ringkasan secara runtut dengan tuliskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Dan saat penulisannya nanti harus runtut sesuai dengan isi buku asli. Kalau ikhtisar buku non-fiksi kalian boleh tidak runtut. Untuk membuat ringkasan novel harus runtut sesuai dengan alur yang sudah ada di buku asli. Ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Ya. Tidak. Kemudian Ibu akan mempresentasikan sebuah pepetor intrinsik novel tersebut. Suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat. Itu adalah sinopsis atau ringkasan novel. Bagaimana langkah-langkahnya membuat ringkasan novel? Yang pertama adalah membaca naskah asli terdahulu untuk mengetahui kesan umum penulis. Yang kedua, mencatat hal-hal penting atau peristiwa-peristiwa penting bisa dilihat dari unsur intrinsik. Yang ketiga, menulis ringkasan berdasarkan hal-hal penting sebagaimana dicatat pada langkah 2. Menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli sesuai dengan urutan alur cerita asli menjadi sebuah paragraf sinopsis. Ada
Ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan anak-anak? Iya. Kita lihat sebuah kuis berikut ini. Silakan. Kita lihat kuis pertama. Bacalah dengan seksama penggalan novel berikut. Silahkan dibaca. Kemudian, apa jawabannya? B. Kita lihat. B, benar. Yang berikutnya, perhatikan kutipan novel di bawah ini. Silakan dibaca. Apa jawabannya? Yang kedua? A. A. Kita lihat. Benar. Yang ketiga, silakan dibaca. A. Yang ketiga apa jawabannya? Kita lihat. Jawabannya E. Yang menjawab A berarti masih salah. Ternyata kalian sudah bisa dari penggalan novel. Setelah ini kita akan masuk ke Google Classroom. Di Google Classroom nanti kalian akan mengerjakan LKPD ringkasan novel. Diperhatikan, di sini ada novelnya. Novel ini sudah kalian baca selama 2 minggu ini. Hari ini kita hanya akan berikut sesuai dengan LKPD-nya. LKPD-nya di sini sudah ada. Nanti tinggal kalian menjawab pertanyaan sesuai dengan langkah-langkah ini. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Baiklah, kalau begitu kalian sekarang masuk ke Google Classroom, kemudian mengerjakan LKPD. Setelah itu kita bertemu lagi di sini untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi di Google Classroom? Sudah mengerjakan semuanya? Baiklah, kalau begitu siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Ya. Jadi tokoh aku yang bernama Anom merasa gundah dan putus asa karena kakak kesayangannya yang jatuh sakit tidak kunjung sembuh walaupun sudah diselumuti batik motif tambal sebanyak 7 lapis. Anom menemui Budiwarto untuk mengkonfirmasi. Menurut filosofi motif tambal memperbaiki yang kurang atau yang rusak. Beri komentar untuk Kang Sarul. Ya, Silakan. isi ringkasan sudah lengkap dan sudah runtut. Saat mempresentasikan sudah komunikatif dan percaya diri. Ya. Terima kasih. Untuk hari ini pembelajaran kita adalah menulis ringkasan novel. Pertama adalah membaca secara keseluruhan, kemudian menentukan gagasan pokok atau gagasan inti atau peristiwa-peristiwa penting dalam novel. Yang ketiga adalah membuat ringkasan secara runtut sesuai dengan urutan yang ada di novel aslinya. Ada pertanyaan ini? Tidak. Hari ini mungkin salah satu dari kalian silakan mengungkapkan apa saja yang sudah kita pelajari. Nulis ringkasan. Untuk tugas berikutnya, kalian mencari sinopsis di internet. Sebelum kita akhiri, Berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.